Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Baik, bagaimana kabarnya pada hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dan bisa untuk meneruskan pembelajaran kita untuk setiap harinya, dan mudah-mudahan hari ini kita bisa fokus untuk belajar sehingga pembelajaran ini dapat kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Baik, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya alhamdulillah ya, ada kita semua hadir semua. Maka dari itu mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelumnya pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep atau bab dari turunan. Jadi anak-anak bapak semua sudah belajar bagaimana konsep dari turunan itu sendiri. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang integral. Sebelum kita masuk ke dalam integral, di bab sebelumnya anak-anak bapak sudah belajar semua ya tentang aplikasi turunan dan juga lain sebagainya. Jadi mari kita ingat kembali untuk konsep aplikasi turunan tersebut. Jadi kita tahu konsep dari aplikasi turunan tersebut di bidang fisika. Jadi ketika kecepatan, kita tahu ya, kecepatan adalah turunan pertama dari fungsi jarak, dan juga percepatan adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan itu sendiri. Jadi di konsep turunan, di konsep aplikasi turunan kita sudah mempelajari bahwa untuk mencari kecepatan jika diketahui jarak, maka kita hanya perlu untuk menurunkan fungsi jarak tersebut, sehingga itulah yang kita dapatkan kecepatannya. Namun ketika kecepatan yang diketahui, kemudian yang ditanya adalah percepatan, kita juga bisa hanya menurunkan satu kali terhadap fungsi dari kecepatan itu sendiri, sehingga kita dapatkan percepatan. Jadi kalau kita pikir-pikir, ketika bagaimana kalau percepatan yang diketahui tetapi kecepatannya tidak diketahui. Jadi ketika percepatannya diketahui, kecepatannya yang tidak diketahui, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Kemudian begitu juga jika kecepatan yang ditanya, ketika jarak yang ditanya, tapi hanya kecepatan yang diketahui, maka bagaimana? Apakah kita juga menerapkan turunan? Nah, jadi disinilah di bab ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari tersebut dengan menggunakan itu disebut dengan anti turunan. Jadi anti turunan itulah yang kita kenal dengan integral, seperti itu. Baik, sebagaimana sudah Bapak jelaskan tadi, jadi untuk hari ini kita, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu bagaimana anak-anak Bapak semua dapat menunjukkan bahwa integral adalah kebalikan dari fungsi turunan. Jadi bagaimana kita menemukan konsep bahwa integral tersebut yang kita pelajari atau anti turunan itu berasal dari atau kebalikan dari fungsi turunan yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Baiklah anak-anak Bapak, sekarang coba kita bayangkan di sebuah pelabuhan. Jadi biasanya di sebuah pelabuhan tersebut, ketika sebuah kapal datang atau berlabuh di sebuah pelabuhan tersebut,
ketika setelah penumpangnya turun, apa yang akan dilakukan oleh kapal tersebut? Ya benar, biasanya kapal tersebut akan bongkar muatan. Jadi kapal tersebut akan menurunkan barang-barang yang akan diturunkan ke dermaga tersebut. Jadi biasanya di kapal tersebut untuk menurunkan barang tersebut, kapal tersebut akan menggunakan sebuah alat bantu, yaitu alat berat yang akan menurunkan barang-barang tersebut ke dermaga untuk mempermudah penurunan barang. Jadi bisa kita bayangkan ketika kapal tersebut menurunkan sebuah barang menggunakan alat berat tersebut, biasanya dibantu dengan sebuah jaring dan juga ditumpukan di bawah di dermaga tersebut sebuah bidang miring. Jadi bidang miring tersebut akan mempermudah atau membantu penurunan dari barang tersebut. Jadi bisa kita ilustrasikan seperti ini. Ini gambar muatannya. Jadi muatan ini yang akan membawa barang tersebut. Ini barangnya. Jadi ketika barang tersebut dijaringkan seperti ini, jadi akan diturunkan melalui bidang miring. Nah, bidang miring ini membantu supaya mempermudah penurunan barang dari sebuah dermaga tersebut. Baik, Bapak akan coba jelaskan lagi. Jadi ketika barang tersebut diturunkan dari kapal menuju dermaga, dia kan ada bidang miring di bawahnya. Bidang miring ini yang akan membantunya. Jadi kita juga bisa hubungkan dengan konsep dari transformasi atau translasi, di mana konsep transformasi dan translasi itu ketika dia turun, maka yang berubah hanyalah konstantanya. Akan terjadi perubahan terhadap konstantanya, dari konstanta dari fungsi tersebut. Jadi ketika dia turun, maka dari atas sampai ke bawah dia hanya terjadi perubahan pada konstantanya, sehingga bisa kita buat fx y di atas adalah fx tambah c1, kemudian c2 sampai dia bertemu dengan garis miring tersebut. Sehingga di garis miring ini dia akan mendapatkan titik atau garis singgung dari barang dan juga bidang miring tersebut. Sehingga kita dapatkan tadi garis singgungnya Y sama dengan mx ditambah m. Ingat konsep garis singgung, kita dapat di garis singgung itu ada namanya gradien. Jadi konsep gradien pada suatu garis singgung ini bisa kita gunakan untuk menemukan hubungan antara turunan dan juga integral. Nah, seperti itu. Ingat konsep turunan, bahwa gradien dari suatu garis singgung pada suatu titik ya adalah turunan pertama. Ingat ya, konsep turunan, gradien dari suatu garis singgung pada suatu titik adalah turunan pertama dari fungsi tersebut atau fungsi kurva tersebut pada suatu titik tertentu, seperti itu. Jadi di titik ini akan mendapatkan, kita turunkan fungsinya yes. Inilah yang disebut dengan gradien, sudah kita pelajari. Jadi konsep gradien ini bisa kita gunakan untuk menentukan atau menemukan hubungan antara integral dan juga turunan. Sekarang coba kita telusuri lagi persamaan-persamaan yang sudah kita dapatkan. Jadi sudah kita dapatkan dari konsep transformasi atau translasi bahwa ketika persamaan tersebut dari atas ke bawah, yang berbeda hanyalah konstantanya saja.
coba kita turunkan satu persatu. Jadi ketika Y ini kita turunkan, siapa yang bisa untuk membantu Bapak untuk menurunkan ini? Ya, coba silakan. Sudah, Pak? Ya, baik. Bagus ya yang sudah dibuatkan temannya. Jadi ketika kita turunkan Y sama dengan fx tambah C1, Y sama dengan fx tambah C2, Y sama dengan fx tambah C3, Y sama dengan fx tambah C4, yang merupakan persamaan dari barang tersebut, barang yang jatuh tersebut, barang yang diturunkan, sehingga kita dapatkan hal yang sama. Y aksennya atau turunan pertamanya adalah f aksen x, dimana kita dapatkan f aksen x itu adalah m. Nah, ingat di sini kita dapatkan tadi ya, Y turunan dari Y itu adalah M. Jadi semua ini adalah gradiennya. Maka dapat kita simpulkan bahwa ini ya, coba kita lihat, ini adalah gradien, ini gradiennya, ini gradien, ini gradien. Maka kita dapatkan bahwa Y sama dengan fx untuk C sembarang atau konstantanya sembarang itu adalah anti turunan dari M, yang mana M tersebut adalah gradien. Jadi inilah yang disebut dengan anti turunan, yaitu integral, di mana gradien M ini adalah ketika diintegralkan maka kita dapatkan Y sama dengan fx ditambah C. Ketika Y sama dengan fx tambah C kita turunkan, maka kita dapatkan gradien. Nah, seperti itu. Jadi di sinilah kita dapatkan konsep dari anti turunan tersebut, di mana gradien suatu garis singgung apabila kita integralkan, maka akan kita dapatkan fungsi dari garis singgung tersebut. Kemudian ketika garis singgung tersebut kita turunkan, maka akan kita dapatkan gradiennya. Seperti itu. Baik anak-anak Bapak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan masalah konsep dari anti turunan yang tadi? Ya, silakan. Ya, baik. Tadi temannya bagus ya. Jangan coba kita berikan aplaus untuk temannya. Ya, sekarang untuk yang ditanyakan teman tadi, apakah bisa kita perdalam lagi dengan contoh soal? Baik, Bapak akan memberikan contoh soal untuk mempermudah dari pemahaman kita tentang konsep anti turunan tadi.
Sekarang coba anak-anak Bapak cari berapa hasil dari turunan ini. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk mencarinya? Ya, silakan. Sudah, Pak? Baik, bagaimana dengan yang lain? Apakah sepakat dengan jawaban Fadli? Iya, benar ya. Baik, anak-anak Bapak. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Bapak akan memberikan soal dan silakan anak-anak Bapak mencari di belakang. Nanti akan Bapak minta untuk presentasi atau menuliskannya di depan. Ya. Ini soal ada tiga butir soal. Silahkan anak-anak Bapak cari di belakang. Jangan boleh berdiskusi. Nanti akan Bapak suruh ke depan untuk menjawab pertanyaannya. Seperti itu. Silakan. Ini Bapak beri waktu 10 menit untuk menyelesaikannya.
Sudah Pak? Ya, selanjutnya. Ya Pak, sebentar Pak. Sudah Pak? Ya, silakan satu lagi. Silakan maju satu lagi. Ya Pak. Ya Pak. Ya baik, terima kasih kepada Fadli, Rehan dan juga Iqbal yang telah maju ke depan dan mengerjakannya. Baik, di sini bagaimana dengan pendapat yang lain? Apakah benar yang dibuat Fadli, Iqbal dan juga
Rihan? Ya, benar ya. Jadi di sini kita lihat bahwa terdapatkan untuk anti turunan dari X pangkat 4 yaitu 1/5 X pangkat 5. Kemudian anti turunan dari 2X pangkat 3 kita dapatkan 1/2 X pangkat 4. Kemudian untuk anti turunan 1/akar X, maka kita dapatkan 2X pangkat negatif setengah. Jadi coba kita lihat dengan seksama. Ketika kita ingat rumus dari turunan, jika Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya yaitu ya A kali N kali X pangkat N kurang 1 ya. Jadi ketika kita mencari integral, maka kita bisa lihat bahwa ketika Y aksen sama dengan AXN, coba kita lihat bahwa di sini untuk X pangkat 4, maka kita dapatkan di bawahnya adalah 1/N tambah 1 X pangkat N tambah 1. Di sini juga seperti itu. Untuk 2X pangkat 3, maka 1 di sini ada 2 dikali 3 ditambah 1 X 3 tambah 1. Di sini juga seperti itu. Jadi kita dapatkan rumus dari anti turunannya itu. Ini bisa kita buat seperti tadi ya, tidak Y lagi. Ini fx. Ini bisa kita buat f aksen x. Kemudian di sini kita bisa buat f aksen x atau fx dengan ax pangkat n, maka kita akan ini fx ya. Ini fx. Maka akan kita dapatkan fx. Jadi ketika kalau integral ya fx sama dengan ax n dx ya. Ingat kalau integral kita akan gunakan dx. Nah, biasanya untuk integral itu digunakan simbol sum atau huruf S panjang. Maka integralnya adalah fx sama dengan a per n tambah 1 x n tambah 1. Nah, seperti itu. Jadi ditambah c. Ingat, jangan lupa untuk ditambah c karena dia akan selalu mempunyai konstanta ketika diintegralkan. Tapi kita tidak tahu konstanta tersebut bernilai berapa, seperti itu. Baik anak-anak Bapak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Setelah jauh kita pelajari bahwa di awal tadi kita dapatkan integral ini adalah kebalikan dari integral atau anti turunan ini adalah kebalikan dari fungsi turunan. Maka untuk memahaminya kita harus menggunakan konsep turunan dan juga menghubungkannya dengan konsep gradien dan juga transformasi atau translasi. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ya baik. Ya baik anak-anak sekalian, alhamdulillah itulah yang dapat kita pelajari hari ini. Dan siapa yang bisa membantu Bapak untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil pertemuan atau pembelajaran kita pada hari ini?
Ya, silakan Iqbal. Ya, benar sekali ya yang dikatakan Iqbal. Terima kasih kepada Iqbal yang telah memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat diterima oleh akal kita dan juga kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian oh ya, jangan lupa untuk mengerjakan pekerjaannya di rumah, yaitu halaman 126. Itu ada uji kompetensi, silahkan dibuat di rumah. Nanti yang tidak bisa kita bisa diskusikan minggu depan. Nah, kalau ada yang tidak bisa ditanyakan ke Bapak minggu depan dan kita diskusi dan kita bahas bersama-sama. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak rangkum untuk hari ini kita belajar tentang integral, konsep integral, di mana integral tersebut adalah proses atau suatu kebalikan dari konsep turunan. Jadi di sanalah kita dapatkan konsep dari integral tersebut. Kemudian integral ini banyak sekali nanti akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencari kecepatan dan juga percepatan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kita cerna dengan baik dan anak-anak Bapak bisa mengerti dengan baik. Itu saja. Hanya maaf dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.